Pelatih Mikel Arteta akhirnya buka suara terkait kondisi Bukayo Saka yang sempat membuat khawatir dalam laga Arsenal versus Fulham. Saka harus ditarik keluar lebih cepat setelah menerima tackle keras dari lawan. Momen tersebut sempat memicu kekhawatiran para pendukung The Gunners, mengingat peran penting sang winger dalam skuad utama. Namun Arteta memastikan bahwa kondisi pemain timnas Inggris itu tidak mengkhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa keputusan menarik Saka lebih cepat merupakan langkah pencegahan dari tim pelatih. Rumor yang menyebut Mario Gila memilih bergabung dengan AC Milan karena faktor Massimiliano Allegri ternyata belum sepenuhnya benar. Bek milik Lazio itu memang dikaitkan kuat dengan Milan dalam bursa transfer musim panas. Bahkan, Allegri disebut ingin memperkuat lini belakangnya dan menjadikan Gila sebagai target utama. Namun kabar bahwa Gila sudah memilih Milan karena Allegri masih sebatas spekulasi. Agen sang pemain justru menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan klub manapun, termasuk Milan. Meski begitu, hubungan dengan Allegri tetap dianggap sebagai faktor yang bisa menarik minat Gila. Gelandang Aurelien Tchouaméni menjadi sorotan di bursa transfer setelah diminati Manchester United dan Liverpool. Kedua klub Premier League itu ingin merekrut Tchouaméni untuk memperkuat lini tengah mereka. MU butuh pengganti Casemiro, sementara Liverpool juga berencana merombak sektor gelandang. Namun harapan mereka harus pupus. Tchouaméni dikabarkan memilih bertahan di Real Madrid dan bahkan tertarik memperpanjang kontraknya. Keputusan tersebut membuat MU dan Liverpool gigit jari karena gagal mendapatkan target utama mereka di musim panas ini. Pelatih Niko Kovac menanggapi kritik terhadap strategi yang ia terapkan di Borussia Dortmund. Kovac menegaskan bahwa gaya bermain timnya tidak bisa dinilai secara sempit. Ia menolak anggapan bahwa taktiknya terlalu defensif atau tidak menarik. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki pendekatan berbeda dan tidak selalu harus tampil atraktif. Ia juga menilai kritik yang datang tidak sepenuhnya memahami situasi tim saat ini. Kovac bahkan menyinggung bahwa membangun tim kuat membutuhkan waktu, seperti yang pernah terjadi pada era Jurgen Klopp di Dortmund. Kapten Martin Odegaard dikabarkan masuk radar dua klub Eropa, yakni Aston Villa dan Inter Milan. Kedua klub tersebut disebut tertarik merekrut Odegaard untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer mendatang. Performa konsisten gelandang asal Norwegia itu bersama Arsenal menjadi alasan utama ketertarikan tersebut. Meski begitu, peluang transfer ini diyakini tidak mudah. Arsenal masih menganggap Odegaard sebagai pemain kunci dan bagian penting dari proyek tim ke depan. Situasi ini membuat Aston Villa dan Inter Milan harus bekerja keras jika benar-benar ingin memboyong sang playmaker dari Emirates Stadium. Inter Milan dikabarkan menyiapkan strategi khusus untuk mendatangkan Nico Paz pada bursa transfer musim panas. Inter sangat tertarik pada gelandang muda milik Como tersebut. Namun situasinya tidak sederhana karena Real Madrid masih memegang kendali atas masa depan sang pemain. Untuk mengakali situasi ini, Inter berencana menempuh jalan memutar. Mereka ingin meyakinkan Paz agar mendorong kepindahannya sendiri setelah Madrid memulangkannya dari masa pinjaman. Di sisi lain, transfer ini membutuhkan dana besar, diperkirakan mencapai 40 hingga 50 juta euro. Karena itu, Inter kemungkinan harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Legenda AC Milan Ruud Gullit menilai Rafael Leao adalah pemain yang sangat berbakat tetapi masih memiliki masalah pada konsistensi dan mental saat bermain. Gullit menyebut performa Leo sering naik turun, kadang tampil sangat bagus, tetapi di pertandingan lain bisa terlihat kurang berpengaruh. Dia pemain berbakat, tapi kadang seperti melawan sesuatu di kepalanya sendiri, ujar Gullit. Menurutnya, pemain top harus bisa tampil stabil di setiap laga, bukan hanya sesekali menunjukkan permainan terbaik. Gullit juga menekankan bahwa Leo perlu lebih aktif dalam permainan meski sedang tidak dalam performa terbaik. Bek sekaligus kapten Paris Saint-Germain Marquinhos mengakui dirinya kesulitan menghadapi Luis Diaz dalam duel 1-1 pada pertandingan Liga Champions. Dalam laga yang mempertemukan PSG dengan Bayern Munich itu, Diaz tampil merepotkan lini belakang PSG dengan kecepatan dan pergerakannya yang dinilai sulit dibendung. Dia sangat sulit dijaga dalam situasi 1-1, ujar Marquinhos, yang juga mengakui tekanan sepanjang pertandingan membuat tugas bertahan semakin berat.
Ia menambahkan bahwa menghadapi pemain seperti Diaz yang terus mencari duel individu adalah tantangan besar bagi seorang bek. Newcastle United dan Aston Villa dikabarkan sama-sama tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Real Sociedad Alex Remiro. Kedua klub Premier League tersebut disebut sedang mencari tambahan kekuatan di posisi kiper dan menjadikan Remiro sebagai salah satu target utama pada bursa transfer. Remiro tampil konsisten bersama Real Sociedad dalam beberapa musim terakhir, sehingga menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Persaingan antara Newcastle dan Aston Villa diprediksi akan terjadi jika salah satu dari mereka benar-benar mengajukan penawaran resmi untuk kiper asal Spanyol tersebut. Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk memperkuat skuad mereka dengan membidik dua pemain milik Inter Milan, yaitu Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez. Bastoni menjadi target untuk memperkuat lini pertahanan, khususnya di posisi bek tengah, karena dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Sementara itu, Lautaro Martinez masuk dalam daftar incaran untuk menambah ketajaman di lini serang Barcelona. Meski begitu, rencana ini tidak akan mudah. Inter Milan disebut tidak berniat melepas dua pemain pentingnya dengan mudah, karena keduanya masih menjadi bagian utama dalam tim. Mantan kiper The Citizens, Joe Hart, menilai Manchester City tidak terbebani dalam perburuan gelar Premier League musim ini. City saat ini masih berada di bawah Arsenal di klasemen. Meski tertinggal poin, peluang mereka tetap terbuka karena masih memiliki sisa pertandingan lebih banyak. Hart mengatakan, situasi sebagai tim pengejar justru sudah biasa bagi City. Ia yakin pengalaman sebelumnya membuat tim asuhan Pep Guardiola itu bisa tetap tenang dan fokus. Dalam waktu dekat, City akan menghadapi Everton. Laga ini penting untuk menjaga peluang mereka dalam perebutan gelar. Manchester United dilaporkan tengah membidik penyerang asal Belanda yang pernah membela Aston Villa, yakni Donyell Malen. Malen diketahui sempat bergabung dengan Villa, namun tidak pernah benar-benar menjadi pilihan utama di skuad. Ia kemudian hengkang pada bursa transfer Januari dan melanjutkan karir di AS Roma. Manajemen Setan Merah disebut terus memantau situasi Malen, terutama jika ada peluang untuk merekrutnya dalam waktu dekat. Performanya di klub barunya juga dilaporkan cukup menjanjikan, sehingga kembali menarik perhatian sejumlah klub, termasuk MU. Penyerang Kylian Mbappe dikabarkan membuat manajemen Real Madrid kesal setelah memilih berlibur di tengah masa pemulihan cedera. Mbappe diketahui sedang mengalami cedera otot di kaki kirinya. Namun alih-alih fokus pemulihan, ia justru tertangkap kamera berlibur bersama kekasihnya di Prancis dan Italia. Foto-foto tersebut kemudian viral di media sosial. Tindakan itu memicu kemarahan pihak klub, apalagi dilakukan menjelang laga penting El Clasico melawan Barcelona. Meski sudah dipastikan absen dalam laga tersebut, manajemen tetap berharap Mbappe menjaga kondisi agar proses pemulihannya berjalan maksimal. Klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik merekrut Mason Greenwood untuk memperkuat lini serang mereka. Greenwood saat ini bermain untuk Olympique Marseille dan tampil cukup tajam. Performa tersebut membuat PSG memasukkannya ke dalam daftar target transfer untuk musim panas 2026. Klub ibu kota Prancis itu memang ingin menambah opsi di lini depan agar semakin kompetitif. Namun upaya PSG tidak akan mudah. Marseille disebut enggan melepas Greenwood dan memasang harga tinggi, yakni sekitar 80 juta euro. Selain itu, kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2029. Ex-pemain Bayern, Dietmar Hamann, menyarankan Bayern Munich untuk merekrut Marcus Rashford daripada Anthony Gordon pada bursa transfer mendatang. Menurut Hamann, Rashford merupakan opsi yang lebih realistis secara finansial. Ia disebut bisa didapat dengan harga sekitar 30 juta euro, jauh lebih murah dibandingkan Gordon, yang nilainya bisa mencapai 80 juta euro. Saat ini Rashford masih berstatus pemain Manchester United dan masa depannya belum jelas. Sementara itu, Barcelona dikabarkan belum tentu mempermanenkan sang pemain. Selain faktor harga, Hamann juga menilai Rashford punya keunggulan dari segi fleksibilitas karena bisa bermain di beberapa posisi lini depan.
Pelatih Luciano Spalletti menegaskan dirinya tidak menyukai pendekatan Juventus yang terlalu sibuk melakukan hitung-hitungan dalam persaingan memperebutkan posisi 4 besar Serie A. Menurut Spalletti, fokus utama sebuah tim seharusnya bukan sekadar melihat peluang lewat klasemen atau perhitungan poin, melainkan menjaga performa di setiap pertandingan yang dijalani. Finish di 4 besar tidak bisa dicapai hanya dengan kalkulasi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kualitas permainan di lapangan, ujar Spalletti. Ia menilai Juventus harus tampil dengan standar tinggi di setiap laga, bukan bermain aman atau terlalu bergantung pada hasil tim lain. Paulo Dybala dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya bersama AS Roma. Penyerang asal Argentina itu disebut rela menerima pemotongan gaji demi tetap bertahan di klub. Kabar ini muncul setelah pertemuan antara pelatih Gianpiero Gasperini dan manajemen klub yang membahas rencana tim ke depan, termasuk masa depan Dybala. Roma sendiri masih ingin mempertahankan peran penting Dybala dalam skuad, sementara sang pemain menunjukkan komitmen untuk terus bermain di Olimpico. Jika kesepakatan tercapai, Dybala akan melanjutkan karirnya bersama Roma yang ia bela sejak 2022. Tottenham Hotspur dikabarkan menghadapi persaingan ketat dari Brighton dalam upaya merekrut gelandang Middlesbrough Hayden Hackney pada bursa transfer musim panas mendatang. Tottenham sebelumnya sudah lama memantau pemain berusia 23 tahun tersebut dan disebut tertarik untuk kembali mengejarnya. Namun Brighton kini muncul sebagai pesaing serius dan bahkan disebut siap menyalip Spurs dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Hackney sendiri tampil impresif bersama Middlesbrough sehingga menarik minat banyak klub Premier League. Nilai transfernya pun diperkirakan mencapai sekitar 30 juta pound. Gelandang muda Barcelona, Pedri berhasil mencatatkan sejarah baru dengan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Lionel Messi di klub tersebut. Pedri menjadi pemain termuda Barcelona yang mencapai 150 penampilan di La Liga saat masih berusia 23 tahun 18 hari. Catatan itu membuatnya melampaui rekor Messi yang mencapai jumlah laga yang sama pada usia 23 tahun 121 hari. Rekor tersebut bertahan selama sekitar 15 tahun sebelum akhirnya dipatahkan oleh Pedri. Pencapaian ini diraih saat ia tampil dalam laga melawan Osasuna. Selain memecahkan rekor, Pedri juga terus menjadi pemain penting di lini tengah Barcelona berkat konsistensinya dalam bermain di level tertinggi sejak usia muda. Paris Saint-Germain dikabarkan ikut memantau bek muda Real Madrid Joan Martinez untuk direkrut pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan, PSG sudah beberapa bulan mengikuti perkembangan pemain berusia muda tersebut karena dianggap cocok dengan proyek klub yang kini lebih fokus pada talenta muda. Namun upaya PSG tidak akan mudah. Joan Martinez masih terikat kontrak jangka panjang dengan Real Madrid hingga 2029 dan memiliki klausul pelepasan yang sangat tinggi mencapai sekitar 150 juta euro. Real Madrid sendiri juga disebut sangat percaya pada potensi sang bek dan berencana mempertahankannya sebagai bagian dari proyek masa depan tim. Manchester United meraih kemenangan dramatis 3-2 saat menjamu Liverpool di Old Trafford. Tuan rumah tampil agresif sejak awal laga. Matheus Cunha membuka keunggulan pada menit ke-6, lalu Benjamin Sesko menggandakan skor di menit ke-14. MU pun unggul cepat 2-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Liverpool bangkit. Dominic Szoboszlai memperkecil ketertinggalan sebelum Cody Gakpo menyamakan skor menjadi 2-2. Saat laga terlihat akan berakhir imbang, Kobbie Mainoo mencetak gol penentu kemenangan. Gol tersebut memastikan MU menang 3-2 dalam laga penuh drama. Sassuolo versus AC Milan berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0 di Mapei Stadium. Sassuolo unggul cepat lewat gol Domenico Berardi pada menit ke-6, lalu menambah gol di awal babak kedua melalui Armand Laurente menit ke-47. AC Milan semakin kesulitan setelah Fikayo Tomori mendapat kartu merah pada menit ke-24. Bermain dengan 10 orang membuat Milan sulit mengembangkan permainan, meski sempat mencoba menekan di babak kedua. Hingga akhir laga, Milan gagal mencetak gol dan harus menerima kekalahan. Juventus gagal meraih kemenangan saat menjamu Hellas Verona pada lanjutan Serie A di Allianz Stadium. Verona mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol lebih dulu pada menit ke-34 lewat Kieran Bowie,
setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Juventus. Skor 1-0 untuk Verona bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Juventus meningkatkan tekanan dan terus menyerang. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-62 ketika Dusan Vlahovic berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi yang akurat. Hasil imbang ini membuat Juventus kehilangan kesempatan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen. Inter Milan menang 2-0 atas Parma di Stadion San Siro, sekaligus memastikan gelar Scudetto musim 2025-2026. Dua gol kemenangan dicetak oleh Marcus Thuram pada menit 45+1 dan Hendrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Inter sebenarnya hanya membutuhkan 1 poin untuk mengunci gelar sebelum laga dimulai, tetapi mereka tetap tampil dominan sejak awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, sementara Parma hanya sesekali memberi ancaman tanpa hasil maksimal. Kemenangan ini menegaskan dominasi Inter sepanjang musim dan mengantar mereka meraih Scudetto ke-21 dengan meyakinkan di hadapan pendukung sendiri. Laga Espanyol versus Madrid pada pekan ke-34 La Liga berakhir dengan kemenangan 0-2 untuk Real Madrid di RCDE Stadium. 2 gol dicetak Vinicius Junior pada menit ke-55 dan 66 yang memastikan hasil akhir sekaligus menunda pesta gelar Barcelona. Pertandingan Liga Spanyol ini berlangsung di markas Espanyol dengan tekanan besar bagi Madrid yang harus menang untuk menjaga peluang. Gol pertama hadir awal babak kedua lewat aksi individu Vinicius. Disusul gol kedua 10 menit kemudian melalui penyelesaian tajam. Hasil laga Espanyol versus Madrid ini membuat Barcelona harus menunggu setidaknya hingga El Clasico pekan depan untuk mengunci gelar.